Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Pengadilan Negeri Simalungun canangkan zona integritas. Digerebek polisi, seorang pria lari dan terbawa arus di Sungai Deli, Medan. Wali Kota Pematang Siantar batal divaksin. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatera Utara menggelar deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Acara pencanangan tersebut dihadiri oleh Bupati Simalungun J.R. Saragih. Pencanangan zona integritas merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah secara khusus Pengadilan Negeri Simalungun. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Abdul Hasin Nasution mengatakan, pencanangan zona integritas yang dilaksanakan merupakan perintah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun. Terkait dengan kegiatan yang digelar pada hari ini, Pak? Ya, kegiatan hari ini adalah termasuk komitmen kami Pengadilan Negeri Simalungun untuk melaksanakan program nasional atau program negara yang memang ditugaskan atau diperintahkan pimpinan kami yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBPM dalam rangka mewujudkan visi Indonesia menunjukkan birokrasi berkelas dunia sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi sebagaimana Perpres 81 tahun 2010. Dalam hal ini, Bupati Simalungun J.R. Saragih mengapresiasi serta mendukung pencanangan zona integritas tersebut. Yang pertama, pemerintah daerah memberikan apresiasi. Kita sudah sama-sama tadi menentang integritas itu adalah salah satu wujud nyata memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua masyarakat yang membutuhkan keadilan. Saran saya kepada masyarakat, kalau masuk ke pengadilan tidak perlu cemas dan tidak perlu takut. Karena pengadilan ini adalah terbuka untuk siapapun yang mencari keadilan. Tentu harapan saya, ini apa yang diminta oleh ketua tidak dibeda-bedakan. Sekalipun orang yang cacat, mereka juga berhak mencari keadilan di tempat ini. Kami pada prinsipnya pemerintah daerah siap untuk mendukung yang dimohonkan oleh Pak Ketua untuk kemajuan pengadilan ini dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Simalungun yang ada di pengadilan ini. Proses pembangunan zona integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret demi mewujudkan reformasi birokrasi. Diharapkan pembangunan zona integritas di Pengadilan Negeri Simalungun dapat mewujudkan budaya pengadilan negeri kelas 1B yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas ketimuran. Ebit Masdar melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, sampah menjadi perhatian dalam pengelolaan objek wisata. Terlebih objek wisata kelas internasional seperti yang sedang dicanangkan pemerintah di kawasan Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dengan demikian, masyarakat maupun pengunjung dilarang keras membuang sampah sembarangan di kawasan wisata Parapat Danau Toba. Meski wisatawan sepi berkunjung ke kawasan wisata Parapat Danau Toba, Kabupaten Simalungun, namun sampah masih terlihat menumpuk di lokasi terlarang. Sampah menumpuk di Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.
Kejadian ini diduga akibat tidak adanya tempat pembuangan akhir sampah di sekitar wisata Parapat. Pantauan di lapangan, sampah yang menumpuk di tepi jalan raya merupakan sampah rumah tangga dan sampah pasar, bungkus makanan, botol plastik, tabung bekas pasta gigi, hingga kantong plastik. Semua sampah bercampur dengan sampah organik seperti bambu, kayu, ranting maupun kelapa kering yang sengaja dibuang ke jurang di sekitar objek wisata Parapat. Jika hal tersebut dibiarkan, maka akan merusak pemandangan lokasi wisata Parapat Danau Toba yang dicanangkan pemerintah sebagai lokasi wisata kelas dunia. Eva Suryati Uliarta Tambunan selaku Camat Girsang Sipangan Bolon saat dikonfirmasi menyampaikan lokasi tersebut bukan tempat pembuangan akhir karena untuk wilayah Kabupaten Simalungun, pemerintah sudah menyediakan TPA di Batu 20, Jalan Pematang Siantar, Seribu Dolok. Meski demikian, pihaknya akan segera membersihkan sampah yang menumpuk di tepi jalan raya Kelurahan Parapat tersebut dan segera membuat plang larangan dan pemagaran agar masyarakat dan pengunjung tidak lagi membuang sampah sembarangan. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, puluhan warga mendatangi sebuah tempat karaoke di Deli Serdang karena aktivitasnya telah meresahkan. Warga meminta agar tempat karaoke tersebut ditutup dan tidak lagi beroperasi untuk seterusnya. Puluhan warga desa Serbajadi 2, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, malam hari tadi mendatangi lokasi hiburan malam karaoke. Kedatangan warga karena selama ini lokasi karaoke yang berada di Jalan Lingkar Menggawati Tandam ini telah meresahkan dan mengganggu warga yang akan beristirahat pada malam hari dengan suara musik yang keras. Selain itu, karaoke tersebut juga menjual minuman keras dan menyediakan wanita pemandu musik. Sebelumnya, tempat karaoke ini sudah beberapa kali didatangi puluhan warga, namun pemilik tempat karaoke tidak menutupnya. Salah seorang warga mengatakan kedatangan mereka sudah yang kesekian kali. Mereka juga meminta agar pemilik karaoke untuk segera menutupnya karena tempat karaoke ini sudah sangat meresahkan warga sekitar karena beroperasi hingga dini hari. Apa ini? Apa? Udah meresahkan warga Bang KP Bang sampai pagi. Bang pikir, udah berapa kali kami bilang nggak didengarkan. Sampai jam 12 udah kami kasih kompensasi, nggak dipikirkan orang sampai pagi Bang. Udah berkali-kali. Ini udah berapa kali nih warga ini kemarin? Ini udah lebih, udah kelima kali, udah sekian kalinya lah Bang, udah lebih. Jadi ini warga resah lah dengan adanya. Resah, sangat-sangat resah. Resah terganggu. Kalau bisa Jadi warga ini minta apa nih? Minta tutup Bang. Tutup, jangan ada lagi hiburan, jangan ada lagi namanya okuk-okuk tempat maksiat. Kami nggak terima di kampung kami ada tempat kayak gitu. Kami nggak terima Bang. Terus nggak ada tempat-tempat kayak gini. Kami nggak butuh tempat-tempat kayak gitu. Kalau mau tempat lain, jangan di kampung kami nggak butuh. Kalau kalian butuh cari nafkah tempat lain, kami nggak butuh. Warga juga meminta kepada pihak yang terkait untuk segera menutup tempat karaoke karena diduga tidak memiliki izin. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Digerebek polisi, seorang pria kabur dan melompat ke dalam Sungai Deli dan hanyut terbawa arus. Tim Basarnas kini masih melakukan pencarian di sekitar lokasi hanyutnya korban. Korban berinisial A hanyut dan terbawa arus Sungai Deli di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara pada Rabu siang pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban bersama sejumlah rekannya diduga sedang bermain judi di pinggiran Sungai Deli. Tiba-tiba sejumlah personel dari Polsek Medan Kota datang melakukan penggerebekan. Takut tertangkap, korban bersama rekannya langsung kabur dan melompat ke dalam sungai. Naas, korban yang diduga tak pandai berenang, tenggelam dan terbawa arus Sungai Deli.
Menurut warga, korban melompat ke sungai saat ada penggerebekan yang dilakukan polisi dari sektor Medan Kota. Terus kemudian? Ya nengok gitu aja lah Pak, ngebek pelarian orang. Itu yang hilang hanyut warga sini juga, Pak? Warga sini ya. Jadi pada saat itu yang hanyut ini lagi ngapain, Pak? Lagi menjudi. Oh, yang gerebek siapa, Pak? Lagi menjudi rame-rame di bawah, pelarian. Tim Basarnas dibantu personil Brimob dan Sabara Polda Sumut hingga kini masih melakukan pencarian di lokasi hanyutnya korban. Untuk operasi SAR hari ini pencarian menggunakan penyisiran ya, dari titik dia jatuh ke ini muara sungai lebih kurang nanti 2 kilo. Ini kita dibantu dengan teman-teman dari Diswapta juga menggunakan LCR. Kalau dari Basarnas sendiri kita menggunakan perahu rafting gitu. Dia melakukan penyisiran ke bawah. Nah, kalau info semalam dari saksi juga yang di lokasi, ini si korban menurut saksi ini ada proses penggerebekan dan diduga itu penggerebekan narkoba. Infonya seperti itu. Petugas melakukan pencarian dan penyisiran sejauh 2 km dari titik awal hilangnya korban. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Di samping itu, pemirsa, penyelenggara turnamen Fun Futsal Cup 2021 ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Penetapan status tersangka pasca penyidik Reskrim Polrestabes Medan melakukan penyidikan dengan meminta keterangan para saksi. Penetapan status tersangka terhadap penyelenggara turnamen Fun Futsal Cup inisial BT setelah penyidik Reskrim Polrestabes Medan melakukan penyidikan dengan meminta keterangan para saksi. Penyelenggara ditetapkan sebagai tersangka sejak Selasa malam dan langsung ditahan. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko dalam keterangan persnya mengatakan, dari penetapan tersangka setelah adanya bukti-bukti kuat dan keterangan saksi-saksi. Petugas menyita barang bukti diantaranya sejumlah spanduk berisikan promosi dan ajakan kepada warga untuk hadir menyaksikan turnamen futsal. Selain melanggar protokol kesehatan, tersangka juga dijerat kasus pidana pemalsuan. Pak, untuk pasal yang diterapkan ke kasus ini, Pak, apakah prokes atau wewenang pemalsu? Prokes ya, 263 ayat 1 ayat 2 juga ya. Ancaman hukumannya? Memasukkan tanda. Ancaman hukumannya untuk prokes maksimal 1 tahun. Kemudian untuk 263 5 tahun. Ada kemungkinan tersangka tambahan, Pak? Ada. Kemungkinan ada. Belum. Pak, tadi sempat ada bilang tidak ada Polrestabes membentuk tim dan polisi, tapi ada ditemukan personil terlibat, Pak. Kalau ada personil terlibat, kami pastikan akan kita proses. Sanksi internal ada, disiplin kode etik ada. Sementara itu, tersangka mengaku sudah 2 kali melaksanakan event futsal di Medan. Dalam pelaksanaan turnamen tersebut, tersangka dibantu rekannya yang bertugas mempromosikan event tersebut. Sebenarnya sih nggak ada niat untuk kerumunan ya. Yang penting ada penonton, tapi sesuai protokol saja, protokol kesehatan itu aja sih. Oke, siap. Bang, tadi ada keuntungan 12 juta rupiah itu, Bang. Apakah itu juga mendorong Abang untuk menciptakan kerumunan, Bang? Kalau bicara kerumunan sih enggak, tapi kalau untuk cari keuntungan untuk biaya itu memang ada. Tapi sempat membuat di medsos ya untuk menghadiri ya. Itu saya kerjasama sama Futsal Medan, IG Futsal Medan. Jadi sebenarnya panitia itu bukan saya aja, ada 1 orang lagi namanya Ingan Panik. Dia pengelola akun itu dia yang mempromosikan event ini. Dia mengundang peserta juga, mengundang antusias penonton untuk hadir di GOR. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Protokol Kesehatan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan KUHP Pasal 261 Ayat 2 tentang pemalsuan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Memang ada 2 anggota Polda yang menjadi panitia. Pemirsa, semarak memasuki Tahun Baru Cina atau Imlek sudah mulai terasa. Salah satunya di sentra pembuatan kue bakul di Medan, Sumatera Utara yang bertahan sejak 1965 silam ini. Permintaan akan kue khas Imlek itu masih tinggi meski di tengah pandemi COVID-19. Untuk kali produksi itu berapa banyak, Bang? Sekitar 250 kilo
250 kilo. Itu jelang Imlek? Iya, jelang Imlek. Dalam 1 hari. Itu dalam 1 hari 250 kilo? Iya, kita produksi. Itu berapa hari sebelum Imlek biasanya? Kalau dibilang 20 hari sebelum Imlek sudah produksi. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, perayaan Imlek 2021 tinggal menghitung hari. Warga binaan yang beragama Buddha di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pematang Siantar mulai berbenah tempat sembayang atau vihara. Seperti biasa pada setiap tahunnya, umat Buddha sebelum hari perayaan Tahun Baru Cina tiba, mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari membersihkan tempat sembahyang. Demikian juga dengan umat Buddha yang berada di Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga binaan ini sebelum kegiatan bersih-bersih dimulai terlebih dahulu melakukan ritual doa bersama. Salah satu warga binaan Lapas Pematang Siantar yang merayakan Imlek adalah Rusdi. Ia mengatakan bersih-bersih tempat sembahyang dilakukan dalam rangka menyongsong Imlek. Bagi Rusdi, tahun ini adalah perayaan Imlek keempat di Lapas. Untuk menyambut Imlek ini, kita bersih-bersih tempat altar vihara, patung Buddhanya, sama tempat sembahyang perkarangan sini. Sama jemaah-jemaah 17 orang melakukan kebaktian. Ada persembahan dari teman-teman yang lainnya, buah-buahan sama roti-roti. Di luar dari keluarga? Sedih lah Pak, udah 4 kali lah ini Pak. Udah 4 tahun. 4 tahun nggak bersama keluarga? Nggak bersama keluarga. Jadi rindu sama keluarga dan anak gitu? Rindu lah Pak. Menjalani hukuman tidaklah menjadi penghalang untuk merayakan hari besar mereka, seperti Imlek di Lembaga Permasyarakatan. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pemerintah Kota Pematang Siantar menggelar vaksinasi Sinovac tahap pertama. Namun, Wali Kota Pematang Siantar gagal divaksin karena tekanan darah tinggi, flu, serta batuk. Vaksinasi COVID-19 mulai dilaksanakan di Pematang Siantar yang diawali dengan vaksinasi terhadap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pematang Siantar di Puskesmas Parsoburan, Jalan Parsoburan, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Siantar Marihat, Sumatera Utara. Vaksinasi ini dilaksanakan di 19 puskesmas, 2 rumah sakit, dan markas kepolisian. Wali kota yang direncanakan sebagai orang pertama yang menerima vaksin harus ditunda pelaksanaannya. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, ternyata kondisi kesehatan wali kota dinilai tidak memungkinkan untuk dilakukan vaksinasi, dikarenakan tekanan darah yang tinggi dan terkena flu serta batuk. Udah itu aja. Pak. Tensi Bapak berapa tadi? 162. Kalau suhu Pak? Suhu aku bagus. Paten. Patennya. 34, sekian. Terima kasih Pak Wali. Pak Wali, ini setelah vaksin kita laksanakan, terus harapannya apa Pak Wali untuk gelombang vaksin selanjutnya? Yang pasti kita ada 5.600 vaksin, ya kan? Jadi selesai anti Forkopimda dalam waktu dekat akan kita vaksin tenaga kesehatan dulu. Ya mudah-mudahan nanti aman-aman, sehat-sehat, ya kan? Dan nanti kita tunggulah untuk kelanjutan vaksin berikutnya dari pemerintah kepada masyarakat. Selain Wali Kota Pematang Siantar, Kapolres serta Kajari juga batal divaksin Sinovac. Kapolres gagal divaksin karena pernah terkena COVID-19, serta Kajari dikarenakan tensinya tinggi. 19 puskesmas, ya, sama 2 rumah sakit. Rumah sakit mana aja? Rumah sakit Jasamen sama rumah sakit tentara. Sama poliklinik Polres, tapi itu hanya khusus untuk tenaga kesehatan. Dan itu, jadi tiap puskesmas kita buat itu
satu hari 2 sesi jam 9 sampai jam 12 20 orang, baru nanti jam 1 sampai jam 3 atau jam 4 20 orang. Karena kan ini Bapak tengok juga kan memakan waktu yang cukup lama juga. Itu. Untuk tahapan, vaksinasi dilakukan setelah melalui pendaftaran dan verifikasi data di meja pertama, dengan menunjukkan etiket dan bukti identitas lainnya untuk diverifikasi petugas. Kemudian dilakukan format screening. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik dan mengidentifikasi penyakit penyerta. Selanjutnya, jika calon penerima vaksin sehat, vaksinasi dapat dilakukan, dan setelah divaksin dilakukan pencatatan dan observasi. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.